Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi biolistrik ya. Jadi ini masuk pada materi biolistrik yang pertama. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan biolistrik? Ya, biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP. Ya, apa itu ATP? Adenosin trifosfat. Di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Ya, masih ingat respirasi sel? Nah, jadi mitokondria itu merupakan bagian dari sel, yang mana hasil akhir dari respirasi sel adalah satu ATP atau energi. Ya, jadi sel itu melakukan respirasi melalui mitokondria, yang mana hasil dari respirasi itu atau hasil dari pernafasan sel itu akan menghasilkan suatu ATP ya, yang mana ATP ini nanti akan menghasilkan suatu energi. Energi ini nanti akan kita gunakan untuk membangkitkan listrik dalam suatu sel. Sel jaringan tubuh manusia mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan muatan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis bermuatan negatif pada permukaan dalam. Jadi bagian sel ya yang mampu menghasilkan suatu potensial listrik adalah lapisan tipis yang bermuatan positif dan lapisan tipis yang bermuatan negatif, di mana lapisan ini di membran sel. Ya. Selanjutnya, dasar dari biolistrik ini yaitu sel yang terpolarisasi, yaitu sel tertentu yang memiliki membran yang secara elektris seperti neuron atau sel-sel otot memiliki kemampuan tambahan untuk mengembangkan potensial aksi. Jadi jelas ya. Sel yang bisa melakukan potensial aksi atau sel yang dapat menghasilkan biolistrik adalah sel-sel yang memiliki membran, yang mana dalam membran nanti akan terjadi suatu pertukaran ion-ion. Nah, pertukaran ion-ion inilah nanti yang menyebabkan adanya listrik dalam sel tersebut. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan listriknya sel, maka kita bahas dulu terkait dengan ion. Masih ingatkah semuanya? Nah, yang pertama kita belajar tentang atom. Ini review saja materi SMA ya. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Apa yang paling terkenal dari teori atom Dalton? Yaitu atom adalah bagian terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, ini adalah pernyataan dari Dalton. Ya, pernyataan inti dari Dalton yang intinya atom itu partikel terkecil yang nggak bisa dibagi lagi. Ya, atom berbentuk bola pejal padat, gitu ya. Ini tampilannya, lingkaran kecil. Kemudian atom suatu unsur sifatnya sama, atom unsur yang berbeda sifatnya berbeda. Atom tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Ini juga khasnya atom Dalton. Atom dapat berikatan membentuk senyawa. Jadi gabungan dari beberapa atom dinamakan senyawa. Kemudian massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Perbandingan massa atom pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Jadi perbandingan massa atom-atomnya yang membentuk suatu senyawa adalah tetap ya.
Selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Ya, pada teori atom Thomson ini yang paling terkenal adalah model atom plum pudding ya, atau roti kismis. Kalau yang teori atom Dalton adalah bola pejal. Kalau teori atom Thomson adalah roti kismis. Kenapa dinamakan roti kismis? Atom adalah bola pejal padat bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif sehingga saling menetralkan. Jadi, kalau atom Thomson adalah bola pejal yang ada muatan positifnya dan muatan negatifnya. Dan muatan positif dan negatif di sini saling menetralkan. Ya, jadi kalau atom Thomson ada muatannya, ada elektron dan protonnya. Kemudian Thomson melakukan percobaan tabung sinar katoda yang bersifat negatif dalam penemuan elektron. Jadi Thomson ini menemukan elektron ini ketika melakukan percobaan tabung sinar katoda ya. Elektron itu bersifat negatif. Kemudian teori atom Rutherford ya. Atom sebagian besar terdiri dari ruang yang kosong. Massa atom terpusat pada inti atom yang bermuatan positif. Ini inti atomnya positif ya. Inti atom dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Nah ini. Jadi ada inti atom bermuatan positif, kemudian ada elektron pada suatu lintasan tertentu yang mengelilingi proton ya. Jadi sebagian besar adalah ruangan yang kosong. Karena apa? Elektronnya ada pada lintasan-lintasan tertentu sehingga banyak ruang-ruang yang kosong. Selanjutnya teori atom Bohr ya, ini yang sering dipelajari ketika kimia di sekolahan ya. Elektron bergerak dengan lintasan melingkar mengelilingi inti atom di bawah pengaruh gaya Coulomb. Nah, apa khas dari teori atom Bohr? Yaitu ada lintasannya ini ya. N1 sama dengan kulit ke-1, N2 sama dengan kulit kedua, N3 sama dengan kulit ketiga ya. Elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan stasioner. Kalau yang sebelumnya Rutherford pada lintasan tertentu. Kalau pada Bohr dia pada kulit-kulit atom. Ya, jadi atom itu ada kulitnya, ada inti atom, ada kulit atom. Inti atom ada ini ya, sedangkan di kulitnya atom ada lintasan-lintasannya, banyak lintasan-lintasannya. Elektron memancarkan energi jika bertransisi dari tingkat energi yang tinggi ke yang rendah, dan menyerap energi jika bereksitasi dari tingkat energi rendah ke yang tinggi ya. Ini terkait dengan positif dan negatifnya suatu atom. Kemudian elektron dapat berada pada lintasan stasioner jika momentum sudut elektron memenuhi aturan tertentu ya. Jadi ini sekedar mengingat pelajaran masa SMA terkait dengan atom. Kemudian atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi, terdiri dari inti atau nukleus yang biasanya mengandung proton dan neutron, dan kulit yang mengandung elektron. Nah, ini netral dan positif, kulitnya ada negatif elektron. Kemudian muatan listrik dari suatu partikel dasar yaitu positif dan negatif.
Jika dua benda memiliki muatan yang sama, maka akan tolak menolak. Sama halnya seperti magnet ya, ketika ada sisi magnet yang sama, maka dia akan tolak menolak. Begitu pula pada listrik ya, ketika ada muatan yang sama dan berdekatan, muatan positif berdekatan dengan muatan positif, nanti pasti akan saling tolak menolak. Begitu pula sebaliknya, mereka akan tarik menarik jika muatannya berbeda. Kemudian elektron merupakan partikel bermuatan negatif. Tadi saya ulang-ulang ya, elektron adalah yang bermuatan negatif, sedangkan proton adalah partikel yang bermuatan positif. Nah, dikatakan atom itu memiliki muatan positif jika protonnya lebih dari elektron. Ketika muatan positifnya itu lebih besar dari muatan negatif, maka atom itu bermuatan positif. Tetapi ketika yang bermuatan negatif atau proton kurang dari elektron, atau gampangnya adalah yang bermuatan negatif lebih besar dibandingkan dengan yang muatan positif, maka benda tersebut bermuatan negatif. Dilihat yang paling besar yang mana. Ketika yang paling besar adalah proton, maka muatannya positif. Ketika yang paling besar adalah elektron, maka atom tersebut bermuatan negatif. Nah, jika proton sama dengan elektron, jumlahnya kok sama 5 dan 5, maka atom tersebut bermuatan netral. Karena muatan positif dan negatif sama-sama saling menetralkan, sehingga hasilnya netral, sama. Baik, itu tadi terkait dengan review materi kimia ya. Sekarang ini masuk ke materi biolistrik itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa biolistrik itu dapat terjadi pada sel yang memiliki membran sel. Nah, kira-kira membran sel berperan seperti apa dalam pembentukan listrik sel? Sebelumnya kita pelajari dulu bagaimana bentuknya membran sel. Ya, ini adalah sel, ya, sel. Biru-biru ini ya adalah kulitnya sel. Diperbesar di sini. Nah, mitokondria itu ini mitokondria. Ya, yang bisa menghasilkan energi sel atau ATP. Nah, kembali ke membran sel. Ini adalah membran sel. Ya, dasar dari biolistrik yaitu adanya sel yang terpolarisasi, yaitu sel tertentu yang memiliki membran. Jadi sel itu bisa mengalami polarisasi ketika mempunyai suatu membran. Peran utama membran sel adalah pertukaran zat kimia dan mencegah molekul air dan ion menyebar di atasnya. Jadi membran ini fungsinya apa? Melindungi sel ya, agar tidak zat yang keluar masuk, bukan zat yang sembarang ya. Zat yang agar tidak semua zat bisa masuk ke sel. Jadi ada zat-zat tertentu yang bisa masuk dan ada zat tertentu yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, siapa yang mengontrol membran sel? Nah, membran sel ini terdiri dari lipid bilayer ya. Lipid bilayer itu apa? Yaitu lipid. Apa lipid? Lemak. B. Apa artinya B? 2. Layer adalah 2 lapisan ya. Layer itu lapisan. Jadi lipid bilayer adalah lapisan 2 lemak. Intinya adalah double lemaknya.
Mana yang termasuk lipid bilayer ini? Ya, yang biru-biru ini adalah lipid. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Maka yang dikatakan lipid B2 ini layer permukaan. Jadi ada dua lapisan lemak di dua permukaan yang atas dan permukaan yang bawah. Plasma adalah cairan di dalam ruang sel. Cairan interstitial, cairan di luar sel, terdiri dari ion yang berbeda yang tidak terdistribusi secara merata di seluruh membran. Nah, kita lihat di sini, selain ada lipid bilayer, di sini juga ada protein. Nah, ini protein. Nah, kemudian ada kolesterol, ini ya, yang kuning-kuning kecil-kecil ini. Kemudian, nah, di dalam sel ini ada yang namanya cairan plasma sel. Plasma sel itu cairan yang ada di dalam sel. Sedangkan yang di luar sini adalah cairan interstitial. Jadi cairan interstitial itu adalah cairan yang ada di antara sel-sel atau di luar sel. Jadi antara sel satu dengan sel yang lain, di antara sel-sel ini ada yang namanya cairan interstitial. Nah, ini adalah elektrolit di membran sel. Jadi 4 elektrolit ini banyak ditemukan di dalam membran sel. Apa saja? Natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Ini banyak sekali ditemukan di dalam membran sel. Kemudian yang sedikit ditemukan apa saja? Ada hidrogen, ada HCO3- atau bikarbonat, NH4+ atau amonium, ion fosfat, kemudian komponen protein yang menjaga permeabilitas selektif membran untuk beberapa ion. Ya, jadi yang paling banyak adalah NaClCl. Ingat-ingat ya. Kemudian, nah, ini masuk pada kandungan elektrolit di dalam dan di luar sel. Ya, kita sama pelan-pelan ya. Di sini sudah mulai sulit yang dibahas, jadi perlu fokus. Natrium banyak ditemukan di luar sel atau ekstrasel. Ya. Konsentrasi ion sodium atau Na+, jadi nama lain dari natrium adalah sodium. Ya. Konsentrasi ion sodium di luar membran sel 10 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalam membran. Ya, jadi ion natrium banyak di luar sel. Kita lihat di sini. Ini cairan intraseluler, berarti ini di dalam sel. Ini cairan ekstraseluler, berarti di luar sel. Ini membrannya. Cairan di dalam sel dan di luar sel dipisahkan oleh membran sel. Berarti ini cairan apa? Cairan plasma. Yang di luar sel atau ekstraseluler namanya cairan interstitial. Kita lihat di sini. Dari gambar ini, kira-kira jika dihitung banyak ion apa? Ya, ini di luar sel ya. Maka yang paling banyak adalah ion natrium dan klorida. Tapi yang paling banyak adalah natrium. Kita hitung 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya.
Di sini ada 9 natrium, kloridanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 Cl. Kaliumnya hanya ada 3 ya, sehingga di sini di cairan ekstraseluler elektrolit yang banyak ditemukan adalah natrium ya, 10 kali lebih banyak di luar sel dibandingkan dengan di dalam sel. 10 kali lebih banyak ya, dibandingkan, benar enggak ya, lebih besar. Kita lihat ion natrium di dalam sel hanya ada 2, di luar berapa? Ada 9. Berarti benar ya, cairan natrium banyak ditemukan di cairan ekstraseluler. Selanjutnya, kalium banyak ditemukan di dalam sel atau intrasel. Konsentrasi ion potasium atau K+ di sisi dalam membran 35 lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di luar membran. Jadi ion yang paling banyak ditemukan di dalam sel adalah ion kalium atau potasium. Kita cek ya, ini intrasel, ini ekstrasel. Intrasel berarti di dalam plasma, di luar sel berarti di dalam cairan interstitial. Kita fokus ke yang intraseluler. Coba kita lihat dari sekian ini, apakah yang paling banyak ya? Kita hitung kaliumnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 ion kalium. Kemudian yang lainnya hanya sedikit. Nah, kita bandingkan kalium di dalam sel dan di luar sel berapa ya. Yang di dalam sel ada 10, yang di luar sel ada 3 ya. Berarti benar yang di teorinya bahwa cairan intraseluler banyak mengandung ion kalium. Nah, adanya perbedaan ion kalium di intrasel dan di ekstrasel, begitu pula adanya perbandingan jumlah natrium di luar sel yang banyak dan di intrasel yang sedikit. Adanya perbedaan itu maka dapat menyebabkan yang namanya biolistrik atau potensial aksi ya. Perbedaan konsentrasi ion di sisi dalam dan luar membran ini mendorong terjadinya difusi atau perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Saya jelaskan nanti ya. Yes. Seperti sebelumnya saya jelaskan lagi, saya perkuat lagi bahwa pada dasarnya natrium banyak ada di luar sel ya. Kita lagi, ini ekstrasel atau cairan interstitial, ini intrasel atau cairan sitoplasma. Kita lihat Na di sini nilainya natrium di atas dan di bawah banyak yang mana? Banyak yang atas ya, 145 dibandingkan di bawah di intrasel yaitu di hanya 12 ya. Ini membuktikan bahwa benar ion natrium banyak ditemukan di ekstrasel. Sebaliknya kita lihat ion kalium di intrasel dan di ekstrasel. Di intrasel ada 155, di luar berapa? 4 saja ya, sehingga benar ion kalium banyak ditemukan di dalam sitoplasma atau intrasel. Nah, ini tadi membran ya. Cairan ekstrasel dan intrasel dipisahkan oleh sebuah membran. Nah, membran ini ada tempat keluar masuknya sendiri-sendiri, ada gerbangnya masing-masing ya. Di sini ada gerbangnya natrium.
Karena natrium di luar sel lebih tinggi dibandingkan natrium di dalam sel, maka pada saluran natrium arahnya adalah ke bawah sini, dari ekstrasel ke intrasel. Kenapa? Karena natrium di ekstrasel lebih banyak daripada natrium di dalam sel, sehingga berpindah, ya. Begitu pula kalium, ya. Kalium juga begitu. Karena kalium di intrasel ini tinggi dibandingkan kalium di luar sel atau di interstitial, maka pada pintu masuknya kalium, pintunya ini bergerak dari intrasel ke ekstrasel, intinya keluar, ya. Pada gerbangnya kalium ini keluar dari selnya menuju ekstrasel. Pada gerbangnya natrium arahnya adalah ke dalam sel. Pada ion kalium arahnya keluar sel. Nah, di klorida juga seperti itu. Klorida sama dengan kalium, ya. Nah, klorida sama dengan natrium, yang mana atom akan atau elektrolit akan masuk dari ekstrasel ke intrasel. Intinya adalah elektrolit ini akan pindah dari yang konsentrasinya tinggi menuju yang konsentrasinya rendah, ya. Yang tinggi menuju ke yang rendah, seperti itu, ya. Nah, tiap-tiap elektrolit punya saluran masing-masing. Tidak bisa salurannya natrium dipakai kalium, pinjam dulu, tidak bisa, ya. Sehingga punya saluran masing-masing. Nah, di sini kok ada satu gerbang dimasuki dua, ya. Ada yang namanya natrium kalium pump, yang mana gerbang ini bisa dimasuki hanya oleh natrium dan kalium saja. Tiga gerbang ini punya spesifikasi dilewati oleh masing-masing ion spesifik, ya. Jika gerbangnya ini atau pintunya ini dapat dilewati oleh ion secara spesifik, maka proses perpindahannya adalah dinamakan difusi. Tetapi pada gerbang atau pintu yang bisa dilewati dua macam elektrolit, ya, natrium dan kalium ini, maka butuh energi yang melibatkan proses natrium kalium pump, sehingga butuh adanya energi untuk memompa agar natriumnya bisa pindah dan kaliumnya bisa pindah juga. Nanti dijelaskan bagaimana bisa terjadi suatu natrium kalium pump. Baik, potensial aksi, ya. Potensial aksi merupakan suatu perubahan cepat pada potensial membran yang menyebar sepanjang serabut saraf. Setiap potensial aksi dimulai dengan perubahan mendadak dari potensial membran negatif istirahat normal menjadi potensial positif dan kemudian berakhir dengan kecepatan yang hampir sama dan kembali ke potensial negatif, ya. Intinya potensial aksi ini adalah kegiatan memunculkan listriknya sel, intinya seperti itu. Nah, ada tahapannya apa saja? Tahap istirahat, tahap depolarisasi, tahap repolarisasi, dan tahap hiperpolarisasi. Nah, pada tahap istirahat merupakan potensial membran istirahat yang ada sebelumnya. Potensial membran bersifat negatif dengan nilai sekitar min 90 mV. Ya. Jadi pada aktivitas istirahat ini kita lihat
Pada bagian istirahat ini kita lihat ya, ada 2 gerbang di sini. Gerbangnya ditutup ya. Berarti pada tahap istirahat tidak ada satupun kegiatan pertukaran elektrolit. Nah, pada fase istirahat ini sel itu mempunyai tegangan min 90 mV. Ya. Pada akhir tahap istirahat, maka listrik dari sel itu adalah min 90 mV. Selanjutnya pada tahap depolarisasi, apa itu? Membran sangat permeabel terhadap ion natrium. Kanal natrium terbuka cepat dan sejumlah Na berdifusi masuk ke dalam akson. Keadaan membran yang awalnya terpolarisasi min 90 mV secara cepat akan semakin positif. Aktifnya ion kanal natrium positif Na+ pada awal depolarisasi memunculkan suatu feedback positif. Kanal Na yang lain menjadi terbuka dan Na berdifusi ke dalam akson hingga tercapai konsentrasi tertentu. Nah, cara gampangnya adalah pada fase depolarisasi ini gerbangnya natrium terbuka. Karena gerbang dari natrium ini terbuka, maka ion natrium pun akan masuk kemana? Ke dalam sel. Ya, mumpung terbuka gerbangnya, mari masuk ke dalam sini. Nah, kita tahu bahwa natrium itu adalah muatannya positif. Ketika tahap istirahat ini, kita ketahui bahwa muatannya adalah negatif, yaitu min 90 mV. Ketika tahap depolarisasi, sel ini ketambahan natrium banyak. Ya. Pada tahap depolarisasi, natriumnya banyak yang masuk ke dalam sel. Karena natrium ini muatannya positif, maka ion natrium yang masuk ke dalam sel dapat menetralkan min 90 mV yang terjadi pada sel. Akhirnya, aktifnya kanal ion natrium pada awal depolarisasi memunculkan suatu feedback positif. Kanal-kanal Na yang lain menjadi terbuka. Natrium berdifusi ke dalam akson hingga tercapai konsentrasi tertentu. Jadi setelah terbukanya ion natrium ini, natrium akan masuk dari luar sel ke dalam sel. Nah, karena satu pintu ini terbuka, maka dia menstimulasi pintunya natrium yang lain untuk terbuka juga. Akibatnya, natrium yang masuk ke dalam sel akan bertambah banyak. Karena natrium yang masuk ini sangat banyak, maka bisa menetralkan min 90 mV. Sehingga di akhir depolarisasi, ini muatan dari sel menjadi positif.
Saya pahami ya. Karena natrium di luar sel ini banyak yang masuk ke dalam sel, maka keadaan sel yang sebelumnya negatif bisa menjadi positif karena sudah dinetralkan oleh ion natrium dari luar sel ya. Terpahami enggak ya? Sehingga di akhir depolarisasi selnya ini bermuatan positif. Nah, selanjutnya adalah repolarisasi. Ya, repolarisasi. Berakhirnya depolarisasi, kanal Na tertutup diikuti oleh pembukaan kanal kalium secara lambat. Saat kanal K telah terbuka sempurna, jumlah besar kalium berdifusi keluar akson secara tepat. Hal ini menyebabkan potensial membran positif menjadi negatif. Ketika sifat negatif telah dicapai, kanal kalium menutup secara lambat. Ya. Tadi ketika fase depolarisasi di sini banyak ion natrium yang masuk. Ya. Sehingga di akhir depolarisasi muatan selnya menjadi positif. Nah, pada tahap repolarisasi ini, setelah gerbangnya natrium ini ditutup, maka gantian gerbangnya ion kalium juga akan dibuka. Akan tetapi membukanya gerbangnya kalium ini sangat pelan-pelan ya, tidak seperti natrium tadi yang sangat besar. Nah, sampai kapan kalium ini keluar dari sel? Ketika dirasa muatan negatif di dalam sel ini sudah cukup. Jadi pada akhir repolarisasi, membran selnya ini menjadi negatif. Loh, kenapa kok jadi negatif? Karena kalium yang ada di dalam sel, di sini kan hanya kalium tadi ya. Kalium yang banyak di sel akan keluar sel. Karena kalium bermuatan positif, ketika kalium keluar melalui membran sel, maka muatan positifnya pun akan dibawa. Ya. Akibatnya apa? Di dalam sel ini minus lagi suhunya. Karena apa? Ion positifnya sudah banyak yang keluar, sehingga banyakkan yang negatif. Ketika sifat negatif telah dicapai, kanal K+ menutup secara lambat ya. Jadi ketika sifat negatif dari suatu sel itu sudah cukup, maka jadi karena kaliumnya banyak yang keluar dari sel, maka muatan yang ada pada kalium itu akan dibawa keluar sel ini, sehingga di sini dalam sel ini muatannya negatif ya. Jadi ketika di sedimen 90 mV,
Di sini karena ketambahan natrium banyak yang muatannya positif akan menjadi positif ya. Di sini positif muatannya. Nah, ketika tahap repolarisasi, kaliumnya yang bermuatan positif ini keluar dari sel. Karena keluar dari sel, maka ion positif yang nempel di kalium akan kebawa keluar juga. Akibatnya di dalam sel ini akan bermuatan negatif lagi karena banyak kehilangan ion positif dari kalium. Tahap terakhir yaitu hiperpolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, potensial membran lebih negatif dari kondisi istirahat. Terjadi beberapa milidetik setelah berakhirnya potensial aksi karena lambatnya penutupan kanal ion kalium. Ya, jadi pada tahap hiperpolarisasi ini keadaan sel akan lebih minus atau lebih rendah dibandingkan potensial membrannya ketika pada tahap istirahat. Ketika tahap istirahat sama dengan min 90 mV, maka di tahap hiperpolarisasi di sini muatannya adalah kurang dari 90 mV. Bisa dipahami enggak ya? Nah, kenapa kok semakin negatif? Karena pada tahap hiperpolarisasi ini menutupnya gerbangnya kalium itu pelan-pelan. Nah, karena pelan-pelan maka memungkinkan kalium itu bisa keluar sel pelan-pelan, sehingga semakin negatif muatannya di sini. Ya, bisa pahami ya. Nah, ini ya. Ini resumnya, tadi saya besarkan gambarnya. Pada fase istirahat, ini adalah gerbangnya. Natrium masih tertutup. Ya, tidak ada aktivitas listrik apapun di sini. Berapa tegangannya di sini? Min 90 mV. Nah, pada tahap depolarisasi terjadi pembukaan pada kanal atau gerbangnya natrium. Akibatnya, natrium di luar sel masuk ke dalam sel. Kita ingat, natrium memiliki muatan positif. Ketika muatan positif ini masuk ke dalam sel yang memiliki muatan min 90 mV, maka ion positif pada natrium ini akan menetralkan apa? Listrik di dalam sel yang awalnya min 90 mV. Ya, sudah. Setelah ion natrium masuk ke dalam sel, satu gerbang yang terbuka, satu gerbang natrium yang terbuka ini bisa menstimulasi pintu-pintu natrium yang lain yang sedang menutup. Jadi karena ada satu pintunya natrium yang terbuka, maka pintu yang lain mengikuti. Akibatnya apa? Natrium semakin banyak yang masuk ke sel. Akhirnya min 90 mV yang di fase istirahat dinetralkan oleh natrium di fase depolarisasi. Karena saking banyaknya natrium yang masuk, sehingga ion positif di dalam sel juga akan banyak. Akibatnya, muatan di akhir depolarisasi menjadi positif karena kebanyakan ion natrium yang masuk. Selanjutnya, setelah pintunya natrium ini tertutup, gantian yang buka adalah pintunya K+ atau kalium. Ya.
Setelah menutupnya natrium ini langsung disambut dengan membukanya kalium. Akan tetapi membukanya ion kalium ini pelan-pelan. Ion kalium mempunyai gerbang dengan kriteria bahwa dia membukanya lama, nutupnya juga lama. Ketika sudah terbuka gerbangnya, maka kalium yang di dalam sel ini akan keluar sel. Ya. Apa akibatnya? Kita tahu bahwa kalium ini mempunyai muatan positif. Muatan positif di akhir depolarisasi ini akan menjadi negatif di repolarisasi. Kenapa? Karena ion kalium yang mengandung positif, muatan positif ini keluar semuanya melalui gerbangnya kalium, sehingga di dalam sel ini muatannya menjadi negatif di akhir repolarisasi. Udah paham ya? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa gerbangnya kalium itu mempunyai karakter bukanya lama, nutupnya pun lama, sehingga yang harusnya dia sudah tutup, dia masih membuka karena lama. Akibatnya apa? Ion kalium masih ada yang bergerak keluar sel. Nah, pada akhir tahap hiperpolarisasi, gerbangnya kalium ini masih membuka karena nutupnya pelan-pelan. Akibatnya kaliumnya masih keluar, sehingga karena kalium ini mengandung ion positif, ketika kaliumnya keluar maka di sini akan semakin negatif. Jadi muatan di dalam sel di fase hiperpolarisasi adalah lebih negatif dari fase istirahat. Berarti berapa? Kurang dari min 90 mV. Ya. Jadi muatan listrik yang paling kecil adalah pada fase hiperpolarisasi karena kurang dari min 90 mV. Baik ya, saya pahami ya. Nah, ini tadi ya. Out cell, inside cell. Natrium ini perputaran elektrolit ya. Perputarannya inilah sebenarnya yang menyebabkan adanya potensial aksi. Nice. Tadi jelas ya. Sekarang kita menuju ke NaKPAM atau pompa natrium kalium. Setelah terjadinya potensial aksi, perlu dilakukan penetapan kembali gradien natrium dan kalium. Ya. Jadi pada tahapan potensial aksi tadi, yang awalnya natrium di luar sel, kalium di luar sel, dan terjadi banyak perpindahan ion pada 4 tahap tersebut, maka ada suatu mekanisme untuk mengembalikan ion tersebut pada kondisi semula. Kondisi bagaimana yang diinginkan, yaitu natrium yang banyak di luar sel dan kalium yang banyak di dalam sel ya. Nah, kenapa kok bolak-balik ya? Habis di dalam kalium, habis di dalam sel, keluar sel lagi, sekarang dikembalikan lagi. Kenapa kok dikembalikan? Sebenarnya yang membuat terjadinya suatu listrik adalah tadi itu kesenjangan antara jumlah natrium di luar sel dan dalam sel. Perbedaan itulah yang menyebabkan sebuah perpindahan ya. Perbedaan itu memunculkan
listrik. Ya. Nah, prinsip kerja dari pompa natrium kalium adalah mengembalikan keadaan ketika natrium telah berdifusi ke dalam sel dan kalium telah berdifusi ke luar sel saat potensial aksi. Energi yang berasal dari sistem energi adenosin trifosfat dibutuhkan untuk kerja dari pompa natrium kalium. Baik, pada proses sebelumnya, perpindahan natrium dari luar ke dalam sel, perpindahan kalium dari dalam keluar sel itu menggunakan difusi. Ya, difusi itu perpindahannya dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, setelah semua tahapan potensial aksi itu berakhir, maka dibutuhkan adanya pompa natrium kalium yang mana dalam kegiatannya akan membutuhkan sebuah energi. Ya, pompa natrium kalium ini akan mengembalikan muatan-muatan yang di sel sama seperti muatan di awal. Ya, karena tadi terjadi proses difusi sehingga konsentrasi di dalam dan di luar sel itu tidak sesuai, maka ini adalah kerjaannya natrium kalium pump, dipompa sama natrium kalium biar kondisinya sama seperti tadi sebelum potensial aksi, sehingga pada pompa natrium kalium ini membutuhkan sebuah energi. Pompa NaK ini akan aktif ketika terdapat rangsangan berupa kelebihan ion natrium yang berkumpul di dalam membran sel. Aktivitas pemompaan natrium dan kalium oleh pompa ini meningkat kira-kira sebanding dengan pangkat 3 konsentrasi natrium intrasel. Ya. Jadi apa sih yang menstimulasi pompa natrium kalium ini kok bekerja? Ketika kondisi di mana natrium banyak di dalam sel. Ya. Natrium ini kebanyakan masuk tadi ketika fase depolarisasi, sehingga perlu dikembalikan lagi agar sama dengan sebelumnya. Ya, dipompa dengan natrium kalium pump. Jadi cara kerjanya pompa natrium kalium adalah dengan menggunakan ATP atau energi seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang saya sampaikan. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.